It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aira Anggraini. Di sini kita akan belajar mengenai modul 7 yaitu remote access. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Nah, di sini di video sebelumnya kita sudah belajar, kita sudah mengerjakan soal mengenai modul 6. Nah, agar kalian tahu soal apa yang akan kita kerjakan nanti, kalian harus tonton video modul 6 ya teman-teman. Nah, di awal-awal section kita sudah pernah bahas mengenai remote access meskipun tidak terlalu dalam. Di modul kali ini kita akan belajar mengenai remote access ke materi yang lebih dalamnya. Nah, di sini kita biasanya ketika akan meremote menggunakan kabel konsol yang berwarna biru ini. Sebelumnya kita masukkan PC terlebih dahulu. PC ini kita hubungkan dengan kabel konsol. Ini kita masukkan ke port konsol dan ini kita masukkan ke RS232. Untuk port RS232 ini merupakan serial dari komputernya ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini kita sudah menggunakan kabel konsol. Nah, biasanya ketika kita ingin melakukan konfigurasi, kita masuk ke router dan masuk ke CLI dan di sini kita bisa melakukan konfigurasi. Namun untuk remote access sendiri kita tidak menggunakan router. Router ini hanya ada di Cisco, namun tidak ada di real device-nya. Jadi tidak bisa untuk kita menggunakan remote access. Nah, agar kita bisa menggunakan CLI ini, kita harus punya yang namanya kabel konsol. Kita masuk ke PC untuk melakukan konfigurasinya. Kita masuk ke PC, lalu ke desktop, dan kita masuk ke terminal, lalu kita OK. Nah, di sini kita bisa melakukan konfigurasi seperti enable, config, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, namun masalahnya itu kabel konsol ini tidak panjang, hanya sekitar 3 meter, 2 meter, bahkan 1 meter. Namun, kalian jangan khawatir mengenai masalah tersebut. Kita masih punya solusi dari masalah tersebut karena setiap masalah pasti punya penyelesaiannya. Kita harus menggunakan yang namanya telnet ataupun SSH. Kita ketikkan saja di sini agar kalian paham. Solusinya yaitu kita menggunakan telnet dan SSH. Telnet dan SSH ini digunakan agar kita bisa mengkonfigurasi dimanapun dan kapanpun itu. Namun telnet dan SSH ini digunakan harus router ataupun switchnya kita ini mempunyai internet. Kita akan hubungan dengan PC35 karena ini jauh maka kan tidak bisa, maka kita harus menggunakan telnet dan SSH. Nah, namun PC35 ini, switch ini dan router ini harus menyambung ke internet terlebih dahulu agar telnet dan SSH ini bisa mengkonfigurasi dimanapun dan kapanpun itu. Jadi seperti itu pengenalan dari telnet dan SSH. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar lebih dalam mengenai telnet dan SSH dan konfigurasinya. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba konfigurasi telnet pada Cisco ini. Kita akan mencoba meremote menggunakan telnet. Kita masuk ke router terlebih dahulu, lalu kita konfigurasi line VTY 0. Untuk angka di sini kalian bisa menggunakan angka bebas, namun di sini kita coba tanda tanya. Nah, di sini untuk 0 sampai berapa ini kita bisa menggunakan range dari 1 sampai 15. Di sini kita coba menggunakan 2. Untuk komen line ini artinya berapa orang saja yang bisa masuk ke telnet secara bersamaan. Nah, di sini karena range-nya yaitu 0 sampai 2, maka artinya hanya 3 orang saja yang bisa masuk secara bersamaan. Nah, di sini kita masukkan password yaitu admin. Lalu kita login.
login ini juga artinya nanti ketika kita akan masuk ke telnetnya, kita akan masuk ke PC dan kita melakukan konfigurasi telnetnya, nanti kita perlu masukkan yang namanya passwordnya. Nah, setelah itu kita masuk ke transport input. Untuk by defaultnya ini sebenarnya sudah all, maka artinya kita bisa menggunakan telnet maupun SSH. Nah, di sini kita akan langsung saja menggunakan telnet. Nah, setelah itu kita masuk ke PC, kita menggunakan PC 35 di sini. Sudah bisa login, kita menggunakan VLAN 20. Di sini kita akan memasukkan passwordnya yang tadi yaitu admin. Nah, teman-teman jangan khawatir jika di sini tidak muncul passwordnya karena ini agar lebih secure, lebih aman. Enter, langsung ke end. Di sini tidak bisa dikarenakan kita belum men-setting enable scriptnya. Di sini kita masuk ke router lagi. Kita akan setting enable scriptnya, kita enable script. Seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke PC lagi. Kita masuk lagi end. Nah, di sini sudah bisa, kita di sini bisa masukkan perintah-perintah, masuk ke router global config, masuk ke config, lalu kita bisa men-setting apapun perintah yang ada di sini. Ini perintah-perintah yang bisa kita setting ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu konfigurasi telnet. Jadi kita tidak perlu menggunakan kabel konsol ini yang jaraknya pendek, bisa hanya menggunakan 3 meter, 2 meter, atau 1 meter. Namun agar lebih panjang kita bisa menggunakan telnet ataupun SSH ini. Jadi seperti itu. Nah, saya akan lanjut ke video selanjutnya. Oke teman-teman semua, biasanya orang-orang beranggapan bahwasanya telnet ini tidak secure ataupun tidak aman karena hanya login menggunakan password saja. Nah, kali ini kita akan mencoba agar bisa login menggunakan username dan juga password. Nah, di sini kita masuk ke router, lalu kita masukkan username Aira1 dan passwordnya admin1 dan passwordnya password admin1 juga. Enter, lalu kita masukkan komen lainnya yaitu line FTY 0 sampai 2. Enter, lalu kita login lokal. Untuk kemarin kita menggunakan yang namanya login doang karena ia hanya memasukkan password. Nah, di sini kita menggunakan login lokal karena kita akan menggunakan username juga dan passwordnya seperti biasa. Nah, di sini kita masukkan transport input. Lalu kita masuk ke PC seperti biasa. Masuk ke telnet, lalu kita masukkan
yaitu admin 1. Di sini kita juga masukkan passwordnya yaitu admin 1. Maaf. Untuk PC 35 untuk adminnya itu kita menggunakan spasi ya teman-teman. Admin ini admin 1 username-nya dan passwordnya yaitu admin spasi 1. Nah enter. Nah ini sudah bisa ya. Password N kita masukkan passwordnya yaitu Aira. Nah ini sudah bisa, kita sudah bisa login. Jika seperti ini akan lebih secure ataupun lebih aman daripada sebelumnya karena kita menggunakan username juga. Nah teman-teman, di sini kita akan konfigurasi SSH. Untuk video sebelumnya kita konfigurasi telnet dan sekarang kita akan mengkonfigurasi SSH. Nah untuk SSH sendiri kita membutuhkan yang namanya key karena SSH ini lebih secure atau lebih aman. Di sini kita menggunakan perintah crypto key generate RSA. Nah di sini kita ada please define a hostname other than router. Ini kita disuruh mengganti hostname-nya karena jika menggunakan router ini sudah biasa digunakan. Kita ganti hostname-nya. Hostname-nya Aira. Lalu setelah itu kita coba lagi menggunakan CryptoKey generate RSA. Di sini please define a domain name. Di sini kita perlu membuat domain name terlebih dahulu. Di sini sudah, kita coba lagi. Di sini kita perlu memasukkan how many bits in the modules. Di sini untuk by defaultnya kita menggunakan 1024. Lalu kita enter. Nah ini sudah selesai. Lalu setelah ini kita akan memasukkan konfigurasi inputnya, konfigurasi transport inputnya. Kita masuk terlebih dahulu ke line FTY 0 sampai 2. Lalu kita masuk ke transport input. Untuk video sebelumnya kita menggunakan transport input telnet, namun untuk kali ini kita menggunakan transport input SSH. Lalu enter. Nah ini sudah selesai. Kita coba ngeceknya menggunakan PC. Kita menggunakan PC ini, kita tetap SSH. Ini masukkan hostname-nya, kita menggunakan IP 40.40.40.1. Lalu untuk username-nya kita sudah buat di video sebelumnya menggunakan admin 1 lalu connect. Nah, di sini untuk passwordnya kita menggunakan admin 1. Ini sudah bisa, sudah masuk. Lalu kita end. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, ini sudah bisa, sudah masuk. Kita coba menggunakan Google Configuration. Ini sudah bisa. Dan di sini kita bisa mau setting apapun yang ada di sini. Nah, konfigurasi SSH ini sudah selesai. Lalu kita akan lanjut ke video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba konfigurasi IP address pada switch ya. Di sini kita akan mencoba menggunakan switch ini, switch
4 ini, lalu kita masuk ke CLI, lalu kita masuk enter dan config, lalu kita masuk ke interface VLAN 10, lalu enter. Setelah itu kita masukkan IP addressnya. Ini untuk angkatannya bebas, jadi saya menggunakan 99. Lalu jangan lupa untuk memasukkan subnet masknya juga. Nah, karena kita akan berkomunikasi dengan PC-PC lain, maka kita juga membutuhkan yang namanya default gateway. Maka IP default gateway 10.10.10.1. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba konfigurasi IP address pada switch. Nah, di sini kita akan menggunakan switch 4 ini. Lalu pertamanya kita masuk terlebih dahulu ke mode global configuration config. Nah, ini sudah masuk. Nah, setelah itu kita masuk ke interface VLAN 10. Lalu kita masukkan IP-nya, terus 10.10.10 bebas, ini untuk angka belakangnya ya teman-teman. Lalu kita masukkan subnet masknya juga. Setelah itu kita masukkan default gateway. Kita masukkan gateway karena kita akan berkomunikasi dengan PC-PC yang lain. IP default gateway 10.10.10.1. Lalu kita enter. Setelah itu sudah memasukkan default gateway, kita akan coba juga di VLAN 20. IP address 20.20.20.255.255.255.0. Lalu enter, lalu IP default gateway 20.20.20.1. Lalu enter, lalu kita coba cek to show IP brief. Nah, di sini sudah masuk untuk VLAN 10 dan VLAN 20 dan statusnya juga sudah up. Berarti itu sudah bisa, sudah berhasil konfigurasinya. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba konfigurasi SSL pada switch. Di video sebelumnya kita sudah konfigurasi SSL pada router, namun kali ini kita akan mencoba konfigurasi SSL pada switch. Untuk konfigurasinya itu sama, kita menggunakan crypto key generate RSA. Di sini kita coba masuk dulu ke hostname-nya, karena sebelum kita menggunakan crypto kita harus mengganti hostname-nya terlebih dahulu. Hostname-nya yaitu Switch Aira, ini sudah ganti hostname Switch Aira. Lalu kita memasukkan IP domain name aira.id.com. Lalu enter. By defaultnya yaitu menggunakan by defaultnya yaitu 1024.1024. Lalu enter. Nah, di sini sudah selesai. Lalu di sini kita akan mencoba membuat username-nya terlebih dahulu. Username admin 2, password admin 2.
lalu enter. Transport, input, SSH, lalu kita enter, lalu kita masukkan login, lokal, lalu enter. Nah, di sini kita coba terlebih dahulu masuk ke PC, lalu kita masuk ke telnet. Ini kita menggunakan 10.10.10.99. Username-nya itu admin 2, lalu connect. Nah, di sini sudah kita masukkan passwordnya admin 2. Lalu di sini kita end. Nah, di sini tidak bisa untuk masuk ke enable, tidak bisa karena kita belum membuat enable secretnya. Nah, di sini kita masuk enable secret admin 2, lalu enter. Lalu setelah itu kita masuk lagi, lalu admin 2, setelah itu connect. Lalu kita masuk lagi ke PC-nya dan kita masukkan N. Lalu kita masukkan passwordnya yaitu admin 2. Kita masukkan passwordnya admin 2. Nah, ini sudah bisa. Ini sudah bisa ya guys, teman-teman. Ini sudah bisa, sudah masuk ke global configuration. Nah, ini remote access kita sudah selesai, materi modul 7 sudah selesai. Terima kasih, mohon maaf jika banyak salah kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari saya karena kita juga masih sama-sama belajar. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.